mengikuti pelajaran dengan baik. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita baca doa mulai. Kepada negara kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Lagunya lagu Garuda Pancasila. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Pengertian dari hak dan kewajiban dengan benar. Nah, selanjutnya kalian dapat menyebutkan contoh dan hak dan kewajiban di rumah dan sekolah. Yang ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban secara sederhana. Nah, ini Bapak ada poster gambar. Ini ada poster anak belajar di sekolah dan anak membantu orang tuanya. Apakah ini termasuk di hak dan kewajiban? Termasuk. Coba ini, kalau anak membantu orang tua itu termasuk di kewajiban atau hak? Kewajiban. Karena dia membantu orang tuanya pintar. Kalau anak belajar di sekolah termasuk hak atau kewajiban? Hak. Karena Belajar. dia belajar di sekolah. Oke. Nah, jadi itu ya. Nah, untuk penjelasan, Bapak jelasin tentang hak dulu. Hak adalah sesuatu yang menjadi milik atau wewenang seseorang atau kelompok untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu. Hak dapat berupa hak asasi manusia, hak sipil, hak hukum, atau lainnya yang diatur oleh undang-undang atau norma sosial. Nah, hak juga ada contoh-contohnya seperti yang tadi yang Bapak sebutkan. Nah, ini ada lagi haknya, hak di sekolah. Misalnya, hak atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dari guru dan staf
sekolah. Yang kedua itu ada hak atas keamanan dan keselamatan sekolah. Yang ketiga ada hak atas fasilitas sekolah yang memadai seperti perpustakaan, laboratorium, dan lapangan olahraga, lapangan upacara, lapangan bola, dan lain-lain. Nah, yang keempat, hak atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam keadaan ekstrakurikuler dan mengembangkan bakat. Nah, tadi hak sekolah, sekarang hak di rumah. Misalnya, hak atas tempat tinggal yang layak dan aman. Yang kedua, hak atas makan dan minum yang cukup dan sehat. Nah, yang ketiga, hak atas kasih sayang dan perhatian dari keluarga. Yang keempat, hak atas privasi dan ruang pribadi. Yang kelima, hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga. Nah, itu adalah hak. Selanjutnya itu adalah kewajiban. Jadi hak sekarang kewajiban. Nah, kewajiban ini adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh seseorang atau kelompok karena tanggung jawab atau aturan yang berlaku. Kewajiban dapat berupa tugas, tanggung jawab, dan atau keharusan untuk melakukan sesuatu. Contoh dari kewajiban di sekolah di rumah. Yang pertama itu seperti membantu orang tua dengan tugas-tugas rumah tangga seperti apa? Kalau tugas rumah tangga? Terus mencuci, membersihkan kaca. Nah, terus menjaga kebersihan dan kerapian kamar dan rumah. Siapa yang pagi-pagi bangun tidur langsung membersihkan tempat tidurnya? Bisa. Yang lain? Terus ya. Nah, yang ketiga, menghormati orang tua dan anggota keluarga lainnya. 4, menggunakan fasilitas dengan bijak dan tidak boros. Nah, jadi tidak boleh itu misal menggunakan kipas angin. Jangan terlalu berlebihan. Nanti boros. Yang kelima, membantu menjaga keamanan dan keselamatan sekolah. Keselamatan rumah. Selanjutnya juga ada kewajiban kita di sekolah. Misalnya mengikuti aturan dan mematuhi tata tertib sekolah. Itu harus dipatuhi di sekolah, itu adalah kewajiban kita. Menghormati guru dan staf sekolah. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapian kelas di sekolah. Nah, kalau menjaga kebersihan kelas itu seperti apa? Piket, Nyapu. ya sama seperti yang di rumah tadi, nyapu juga ngepel. Yang keempat, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Itu kewajiban kita. Itu mengerjakan PR itu di sekolah. Ya. Yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan kelas. Nah, tidak hanya terdapat kewajiban kita di rumah dan di sekolah juga. Nah, ada juga kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Itu misalnya mengikuti aturan lalu lintas dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Tahu kan? Itu aturan lalu lintas. Nah, tidak boleh menerobos lampu merah. Pakai helm kalau pakai motor. Kan? Nah, yang kedua, menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, menghormati tetangga dan masyarakat sekitar. Yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan gotong royong. Yang kelima, melapor kejadian atau tindakan yang dapat membahayakan masyarakat kepada pihak berwenang. Seperti misalnya kalau ada kemalingan. Nah, itu kewajiban kita itu melapor ke polisi. Nah, itulah ada pengertian dari hak dan kewajiban beserta contoh sederhananya. Sampai di sini ada yang paham? Ada yang mau dijelaskan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ya, kalau Katia bertanya, Bapak yang akan bertanya. Oke.
Eh, siapa yang bisa menyebutkan dua contoh hak dan dua contoh kewajiban di rumah dan di sekolah? Dua contoh hak di sekolah, siapa yang mau? Saya, Pak. Di sekolah. Ini deh, Ilham. Ilham pertama. Ya, Ilham. Satu, hak atas perilaku yang adil dan tidak diskriminatif dari guru dan staf sekolah. Dua, hak atas keamanan dan keselamatan sekolah. Ya, benar sekali, itu adalah contoh hak di Sekolah. Nah, selanjutnya dua contoh hak di rumah. Siapa yang tahu? Satu, hak atas kasih sayang dan perhatian keluarga. Dua, hak atas tempat tinggal yang layak dan aman. Ya, benar sekali, itu adalah hak di rumah. Selanjutnya dua contoh kewajiban di sekolah. Siapa yang berani? Oke, silakan. Satu, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Ya. Dua, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan tugas sekolah. Oke, benar sekali, itu adalah kewajiban kita di selanjutnya. Siapa yang berani menyebutkan dua contoh kewajiban di rumah? Oke. Membantu orang tua dan tugas-tugas rumah tangga. Ya. Contohnya seperti apa? Menjaga kebersihan dan kerapian Kamar kamar dan rumah. dan rumah. Sudah. Oke, itu adalah kewajiban kita di rumah. Paham ya? Oke. Tadi bersama-sama kita belajar hak dan kewajiban. Nah, di sini kita bisa disimpulkan bahwa hak dan kewajiban adalah hubungan timbal balik yang tidak bisa dipisahkan. Hak adalah apa yang kita lakukan. Nah, kalau kewajiban adalah apa yang kita kalau hak adalah apa yang kita terima. Nah, kewajiban adalah apa yang kita lakukan. Pesannya, jangan hanya menuntut hak jika belum melaksanakan kewajiban. Kehidupan akan tertib hanya bisa tercapai jika keduanya berjalan seimbang. Nah, kesimpulannya, lakukanlah kewajibanmu maka pantas mendapatkan hakmu. Baik. Pelajaran hari ini Pak sampaikan sampai di sini saja. Nah, mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.